Tuhan yang sedang online di rumah ataupun yang sedang onsite di gereja. Tema kita selama bulan Juli adalah Waiting for God, yaitu menantikan Tuhan. Sabarkah saudara dalam menantikan segala sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidupmu? Harus sabar. Nah, itu ya, harus sabar, menanti-nantikan dengan tekun, menanti-nantikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Oke, God bless you all. Selamat beribadah. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saudara dan saya hadir di sini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari persiapkan hatimu, kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepala, bersama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setiamu Tuhan dalam hidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau. Biar Engkau lawat setiap kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu malam hari ini. Sehingga kami pulang tidak sama ketika kami datang. Kami terus dikuatkan. Kami mengalami mujizat demi mujizat di dalam Engkau Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, kami usir tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah doa lawatan ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam kehidupan kami. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari angkat pujian ini bersama, katakan. Mengerti saat jalanku tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia.
hadapan Tuhan, katakan bersama. Dan ku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Akan Tuhan tenggelam, yes. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan. Indah dan mulia, bersama katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Jemaat Tuhan katakan, Tuhan tak pernah gagal. Ya Tuhan Yesus, Kau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya.
Tuhan. Mari buka hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami agungkan nama-Mu. Kau yang layak Tuhan. Oh, terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Tak pernah meninggalkan kami, tak pernah membiarkan. Kau ada bagi kami Tuhan. Oh, ini Yesus. Siara bayara la bayara la bayara la bayara. Oh, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Ini setiap kami, ini kami Tuhan, bawa syukur kami Tuhan. Oh, Kau hadir di tengah kami Bapa, jamah setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Siara la bayara la bayara la bayara. Yesus baik. Siara la bayara la bayara la bayara. Sekarang la bayara la bayara la bayara. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Kau baik. Siara la bayara la bayara la bayara la bayara. Sekarang la bayara la bayara la bayara la bayara. Kau sungguh luar biasa dalam hidupan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau Tuhan yang membukakan jalan bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Sekarang la bayara la bayara. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap kami Yesus. Sekarang la bayara. Sekarang la bayara. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, siara la bayara la bayara. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Kau hadir Tuhan di tempat. Terima kasih Bapa. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkaryalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu
tengah-tengah kami Tuhan. Kau lawat setiap kami umat-Mu Yesus. Yes, dengan hadirat-Mu berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kau berkata bagi kami, Kau ada di tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami, haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu Mari katakan bersama. Di tempat ini Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah, karyalah Roh. Sekali lagi katakan, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah, karyalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah, Roh-Mu di sini. Disorak-sorai buat Allah kita. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu. Biar roh sukacita itu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersukacita lebih lagi dalam Tuhan, katakan amin. Saudara bersukacita, amin. Haleluya. Saudara mengalami mujizat Tuhan, amin. Katakan Tuhan kita ajaib dan dahsyat. Haleluya. Bertepuk tangan buat Allah kita, sebab Dia Allah yang heran dan ajaib. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara
dikasih oleh Tuhan. Di nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Malam hari ini biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberikan dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami mau memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu di hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat pujian ini, katakan Tuhan Engkau memilihkan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk memuji Engkau. Biarlah pujian itu berkenan di hati Tuhan. Saat yang indah Tuhan, kami boleh duduk diam di hadirat-Mu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Beri kami tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam, selama sekali. Saya ingat jadwal saya di sini, kalau saya tadi lihat catatan itu 25 Oktober 2019. Maaf saya pakai masker karena saya baru-baru ini agak batuk. Dan saya lihat jadwal saya hari ini adalah satu sukacita. Terima kasih kepada Ibu Gembala Evi, majelis yang memberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Juga tim Anugerah, Bapak Nyoto dan Ibu Nyoto yang mengantar. Dan saya ditemani oleh adik ipar saya, Ibu Ika. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan melihat bersama satu bagian dari firman Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Jemaat sudah didapatkan semua ayat ini? Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Amin. Dari ayat yang kita baca, kita akan merenungkan satu tema. Bagaimana kita harus bersikap di tengah situasi yang tersulit. Setiap air mata dalam kesulitan adalah ujian Allah bagi ketekunan iman kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Bagaimana kita harus bersikap di tengah situasi yang tersulit? Yang pertama, ucapkanlah syukur senantiasa. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, itu adalah kehendak Allah yang harus kita lakukan. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Frekuensi mengucap syukur ada di dalam segala hal. Baik dalam keadaan yang baik atau tidak baik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Pemazmur berkata, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Bersyukur dengan segenap hati merupakan sebuah respon dari hati kita yang terdalam. Bahwa Allah itu yang terbaik. Bersyukur adalah bentuk doa yang sangat sederhana. Yang memberi dampak di dalam hidup kita. Sikap yang kedua, pegang erat janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Setiap perkara yang kita alami, kita tahu Allah ada di sana. Allah melakukan, memberi kekuatan. Dan dengan tangan kasih-Nya, Ia menuntun kita. Firman Tuhan berkata, sikap yang ketiga yang harus kita lalui. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam setiap perkara, Tuhan memberi kekuatan. Dalam setiap perkara, Tuhan punya rencana. Di dalam setiap kesulitan, Tuhan memberi kita kemenangan. Sikap yang keempat yang kita miliki, kita harus semakin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam Kolose dikatakan, bertekunlah di dalam doa dan untuk itulah mengucap syukur. Doa itu merupakan satu hal yang sangat berguna karena doa memberi hikmat ke dalam situasi dan keadaan kita. Sebuah pertanyaan, adakah kita selalu intim
dekat dengan Tuhan di setiap waktu, di dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Sikap yang kelima, firman yang kita baca, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Terkadang kita melihat bahwa kebaikan Allah itu terbungkus di dalam kesulitan, di dalam kesukaran. Tetapi kita harus percaya bahwa ada rencana yang indah, ada kemuliaan. Rencana Allah itu jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Rencana Allah itu jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat hasil yang terbaik yang akan kita terima. Sikap yang keenam, tetaplah kita beriman dengan makin berakar di dalam Tuhan. Hendaklah kamu berakar dan semakin teguh di dalam imanmu kepada Tuhan. Di tengah tantangan dan situasi yang sulit, tetaplah kita beriman kepada Tuhan dan memiliki pengharapan. Satu hal yang perlu kita lakukan, yang memiliki sikap yang Tuhan inginkan, tetap setia sampai akhir hidup kita. Tetap setia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan ini akan saya tutup dengan kesaksian-kesaksian. Bahwa kita tahu ada beberapa hal, beberapa sikap yang harus kita lakukan. Saya menekankan kepada Roma 8 ayat yang ke-28. Bahwa rencana Allah lebih besar daripada yang kita pikirkan. Malam hari ini ada sebuah kesaksian di tengah-tengah keluarga kami. Saya selalu bersaksi untuk melihat bahwa Tuhan selalu mengadakan mujizat. Di tahun yang lalu, bulan Oktober, itu adik ipar dari suami Ibu Ika yang ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Pada waktu itu saya ada di sebuah pertemuan hamba-hamba Tuhan, ada sebuah pentabisan, peneguhan. Telepon berbunyi sekitar jam 10 kurang lebih. Biasanya kalau dia telepon itu, saya pikir dia itu biasanya suka masak, saya dikasih masakan. Saya adalah saus-sausnya, kakak ipar. Dan saya pikir itu ada telepon, saya nggak berani angkat karena ada acara. Teman saya di sebelah saya, coba angkat C. Saya keluar, saya angkat. Aku jatuh, aku nggak bisa berdiri. Langsung saya spontan, saya telepon bentor saya. Langsung saya jemput dia ke ibu pijet yang langganan kami untuk dipijet. Ternyata kami tidak tahu apa penyebab dari hal itu. Setelah dipijet sama tukang pijetnya, digeser-geser gini, saya ajak pulang. Kakinya itu bengkak, metenteng coklat gitu ya. Terus suami saya itu, loh kok seperti ini, dipijit, lus-lus lagi. Terus sorenya itu, kok makin kaku kaki ini. Keponakan saya bilang, fotokan Kim, supaya tahu. Akhirnya saya bawa ke Prahita, kami foto. Sore itu sudah hampir tutup. Dan setelah foto, bapaknya itu bilang gini, Bu, hasilnya itu patah, Bu. Saya secara spontan saya bilang dengan Ibu Syugyok nih, Ibu Ika atau Ibu Syugyok, Gyok, patah. Wah, terus langsung saya itu berpikir kita harus ke rumah sakit Rekso Waloyo waktu itu. Saya telepon hamba Tuhan, teman GP Kris itu, bla bla bla, kita panggil ambulan, masuk di sana. Apa yang terjadi? Adik ipar saya ini tidak mempunyai KTP Mojokerto, dia KTP Tulungagung, kakaknya di Tulungagung. Waktu pendaftaran juga menjadi satu hal yang merepotkan, nggak bisa. Saya telepon Tulungagung, singkat cerita dikirim, masuk di IGD, dikatakan seperti ini. Ini Bu ya, jadi kami tidak punya BPJS asuransi, baru ditutup 2 tahun yang lalu kan nggak pernah dipakai. Ini Bu, kalau menurut biaya diperkirakan 20-30 juta. Dan ini operasinya Bu 2 kali.
Yang pertama harus mengeluarkan pendarahan yang di kakinya itu. Baru operasi lagi, baru pasang pen. Setelah itu, saya katakan sebelum adik ipar ada di tengah-tengah kami ini, dia waktu itu belum mengenal Tuhan. Tapi dia sudah melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan. Waktu itu, saya sendiri yang mengurus dia. Di IGD saya cuma berkata kepada adik ipar, nggak ada yang menolong kita. Selain Tuhan, nggak ada yang bisa menolong kita. Maukah engkau percaya kepada Tuhan? Dia berkata, mau. Ada hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan muda yang menemani waktu itu, saya bilang, tolong bimbing dia untuk terima Tuhan. Setelah kami pesan kamar, masuk kamar, tidak bisa milih kamar, sekalipun kita bayar umum. Kamarnya nomor 13 lagi. Mengerikan, mau pilih nggak bisa. Masuk kamar, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, terima Tuhan Yesus, masuk. Tidak lama lagi kamar nomor 14, ibu, mati yang di sebelah malam itu juga. Suatu keadaan yang sangat mencekam, tapi hati kami tenang. Karena ada satu jiwa sudah diselamatkan dan mengenal Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Malam itu Selasa operasi. Kami sepakat berdoa bahwa sekali operasi pasang pen. Iman dipertaruhkan. Iman harus berjuang untuk meyakini mujizat Tuhan. Sore operasi, dokternya datang ketemu di ruang operasi, tolong didampingi. Saya ketemu dengan dokternya, dokter yang masih muda. Saya bilang begini, Dok, satu kali operasi langsung pasang pen ya. Iman yang mengatakan seperti itu. Dokternya berkata, saya akan usahakan yang terbaik ibu. 1 jam kemudian selesai operasi, dokternya keluar berjalan, keluarga ibu Ika, iya dok, operasi berjalan baik ibu. Pendarahannya cuma sedikit, langsung pasang pen. Terima kasih Tuhan, terima kasih dokter. Mujizat itu nyata, mujizat itu ada. Dan satu hal itu, ada satu ibu yang juga jemaat dari sebuah gereja. Dia melihat saya juga tidak memperhatikan. Kenapa saya berteriak, terima kasih Tuhan. Dan setelah itu, bla 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 berjalanlah 3 bulan dalam kontrol, harus naik ambulan karena masih harus berbaring dan lain sebagainya. Singkat cerita, sebuah pengorbanan, sebuah bentuk pelayanan harus dilakukan. Saya waktu itu izin juga untuk hadir di Komisi Wanita Selasa. Setiap Selasa harus kontrol. Bahkan satu kali ada acara undangan Selasa. Jumat itu ada kontrol dokter jantung. Saya menemui dokternya, saya berkata begini, Dok, apakah bisa hari Selasa itu diganti Jumat? Ya nggak bisa toh Bu. Oh ya sudah Dok, kalau nggak bisa demi kebaikan saudara, saya akan lakukan dan saya batalkan undangan untuk menghadiri Natal. Singkat cerita, hari Selasa itu merupakan puncak yang menggembirakan. Berapa kali kontrol, dokter itu berkata begitu, sudah nggak usah pakai tongkat, jalan biasa, nggak usah minum obat lagi. Loh boleh naik tangga dok? Saya bilang begitu, iya. Ibu-ibu bapak yang perlu diketahui, di tengah-tengah kontrol itu, kami itu bertanya begini sama dokter, loh dok itu patahnya gimana? Dokternya bilang gini, patah ta. Kami sempat mendengarkan, dokter berkata patah ta. Tapi karena mujizat Tuhan, 3 bulan sudah berjalan dan normal kembali, beraktivitas kembali. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal ini, saudara, mengapa saya katakan terlebih dulu? Rencana Tuhan itu jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Suami saya baru dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Saya berpikir, suami saya juga pernah berkata,
Kalau dia pergi lebih dulu, saya akan tinggal dengan siapa? Kami tidak mempunyai anak, kami hidup berdua. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Dia tinggal bersama saya pada waktu operasi sampai hari ini. Kita hidup bersama. Bukankah itu rencana Tuhan jauh lebih daripada yang kita pikirkan? Tuhan menyediakan terlebih dulu seorang teman, seorang adik ipar untuk bersama-sama saya. Kita bisa menjalani hari-hari ini. Satu teladan warisan iman yang suamiku tinggalkan. Kita harus semakin intim dengan Tuhan. Dia selalu berkata, sewaktu-waktu kalau Tuhan memanggil aku sudah siap, Chen. Dia selalu berkata begitu. Yang penting dekat dengan Tuhan. Setiap detak nafasmu adalah Yesus. Jadi itu warisan iman yang suami saya tinggalkan. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya tetap setia. Saya akan melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Itu yang akan saya lakukan hari-hari ini. Dan mulai awal bulan saya akan masuk di dalam pelayanan yang sekalipun saya part-time. Dan kami tidak melakukan usaha apa-apa. Karena usaha jamu waktu itu suami yang kerjakan. Dan saat ini tidak ada. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hidup dalam penyertaan Tuhan. Dan bahwa kami percaya Tuhan menyediakan yang lebih baik dari segalanya. Inilah kesaksian saya. Bahwa di tengah-tengah keluarga selalu ada mujizat. Mujizat itu tidak harus mengalami kesembuhan. Dipanggil Tuhan tepat pada waktunya itu adalah hal yang terbaik. Satu hal sebelumnya, satu hal yang tidak dapat kita pikirkan. Setahun yang lalu, suami sudah menyediakan apa yang dia akan pikirkan kalau sewaktu-waktu dia dipanggil Tuhan. Tahun yang lalu kami merenovasi lantai atas. Dan lantai atas sudah selesai. Jadi bulan Juli ini masuk 1 tahun. Dia sudah menyiapkan untuk ditinggalkan. Jadi semua di dalam keadaan yang baik. Lampu-lampu juga sudah diganti sehingga tidak ada hal yang menakutkan. Jadi ketika kami tinggal saat ini, rumah itu ada di dalam perlindungan Tuhan dan hadirat Tuhan ada di dalam rumah kami. Jadi kami berdua itu setiap jam 3 saya selalu bangun karena dia jam 3 juga bangun berdoa. Jadi saya selalu melakukan teladan iman yang dia tinggalkan. Dia mewariskan warisan iman untuk kami. Biarlah kesaksian saya malam hari ini menjadi satu kekuatan, satu penghiburan bagi setiap kita. Bagaimana kita harus bersikap di tengah situasi yang tersulit. Tetap mengucap syukur. Tetap pegang janji Tuhan. Kemarin 40 hari Jumat yang lalu. Dan kemarin kami mengadakan kebaktian ucapan syukur. Saya taruh ayat itu. Bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu saya pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saya diberi kekuatan awal dari pelayanan saya setelah 40 hari kepergian dari suami. Saya masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali Tuhan, kami bersyukur ketika firman-Mu sudah dibentangkan. Ketika kesaksian sudah disampaikan. Biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi jemaat-Mu. Satu kekuatan bagi kami semua. Untuk kami dapat bersikap di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami boleh tetap mengucap syukur. Kami boleh tetap pegang janji-Mu. Dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Dan membangun satu hubungan yang makin intim dengan Tuhan. Dan mengetahui bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Dan membuat iman kami makin teguh dan kokoh di hadapan-Mu. Dan tetap setia. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan malam hari ini. Oh Ramasyada Karama Ramasyade.
Mari kita merespon firman Tuhan yang begitu sederhana tapi bermakna. Pesan Tuhan pagi malam hari ini, biarlah kita tetap setia dalam segala keadaan. Oh Yesus Tuhan, Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari bersama-sama katakan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ramasyata kala rabaya ramase, bahkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kiaralah rabasyikini alamu, kirabasyikini nalarabase, kiralarabasyatakan alarabayaramu. Kami terima setiap janji firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menyertai kami sekalipun dalam badai hidup kami, dalam segala keadaan di mana titik terendah kami, di mana kami mengalami banyak perkara Tuhan. Rabasyataka rabala rabala rabase, ialah rabala rabasikini dalamu ya rabasane. Yesus, Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, buat kami semakin hari semakin kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ada banyak hal yang kami alami Tuhan, namun biarlah malam hari ini kami sadari
bahwa iman kami boleh terus bertumbuh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Meteraikan Tuhan setiap firman-Mu, bahkan kesaksian-kesaksian yang kami dengar Tuhan boleh menguatkan iman kami Tuhan. Kalau orang lain ditolong Tuhan, kami juga akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami bukan hanya sekedar mendengar Tuhan, tetapi kami juga mau Tuhan menolong kami, Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah kami boleh meresponi firman-Mu Tuhan. Tuhan, malam hari ini apapun juga yang kami alami, kami mau mengucap syukur. Kami mau mengatakan bahwa Tuhan, Engkau baik dalam kami. Engkau tidak pernah Tuhan, sekalipun rancangan-Mu adalah hal yang gagal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini. Biarlah kami berdoa syafaat malam hari ini. Biar Tuhan menolong setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit. Mereka yang terbaring sakit di rumah sakit. Mereka yang saat ini di rumah mendengar secara online Tuhan, ibadah secara online. Kami berdoa biar Tuhan juga melawat kami. Dimanapun kami berada, Roh Kudus melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan, kami berdoa malam hari ini Tuhan, keadaan yang semakin tidak menentu Tuhan, keadaan ekonomi yang semakin sulit, namun kami berdoa, kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tetap dalam penjagaan Tuhan Allah kami yang tidak pernah terlelap. Engkau Bapa kami yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini. Tuhan juga memberkati Ibu Evangelis Margaret Tuhan di dalam pelayanannya. Tuhan, terlebih lagi Tuhan di masa-masa hari-hari ini di mana 40 hari yang lalu suaminya telah Engkau panggil pulang Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap memberikan penghiburan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan senantiasa menjagai, memelihara dengan kuasa-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hamba-Mu yang setia. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Tuhan dipakai semakin hari jadi saksi Kristus. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa buat ibadah malam hari ini. Terlebih lagi bagi kami yang beribadah, kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi usaha kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Juga setiap hamba-Mu yang melayani, baik worship leader, singer, pemain musik, multimedia, semua yang bertugas malam hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati juga tim anugerah, Pak Nyoto beserta dengan tim yang menyertai. Tuhan senantiasa juga memberkati dalam pelayanan tim anugerah ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Memberkati Tuhan, senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan dalam kehidupan Pak Nyoto sekeluarga. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepadamu malam hari ini. Tuhan, persembahan yang telah kami taburkan Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa persembahan kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau tidak pernah, janji-Mu tidak pernah Tuhan terlambat untuk menolong kami. Dan tiba saatnya kami mengangkat tangan kami Tuhan. Bukankah Allah kami, Bapa kami yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kami setiap hari, memberikan kami perlindungan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pemulihan, memberikan kami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Nyoto beserta dengan tim anugerah, Tuhan memberkati pelayanan.